Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto dalam rangka persiapan penggunaan kurikulum Merdeka. Saudaraku, pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan data. Oke, saudaraku, ini adalah catatan webinar dari kami bersama kelompok, yaitu dari Pasuruan, Madiun, Situbondo, dan Nganjuk sendiri. Oke, baik saudaraku, langsung saja saya detailkan penjelasan ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan data. Maka kita melihat bahwa selama ini ada pengelompokan dimensi A yang terkait dengan output mutu dan relevansi hasil belajar murid. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini hal-hal yang sudah baik adalah kemampuan literasi. Kemudian kemampuan literasi ini kita bedakan juga ada kemampuan memahami bacaan informasional atau non-fiksi, berarti terkait dengan data yang bukan fiksi, bukan khayalan, data-data kepastian. Lalu yang berikutnya adalah data dan ketidakpastian. Lalu yang selanjutnya kemandirian dan indeks perundungan yang selama ini telah muncul. Ini sudah hal yang sudah baik ini. Hal-hal yang belum baik yang kita rasakan adalah kemampuan memahami bacaan fiksi. Ini perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan numerasi. Ya, ini terkait dengan domain bilangan, aljabar, dan gotong royong serta kreativitas dan nalar kritis. Ini hal-hal yang belum baik yang perlu kita tingkatkan nanti dalam penggunaan kurikulum Merdeka. Selanjutnya lagi juga tentang pedagogi. Hal-hal yang sudah baik nih ya, ada kualitas GTK penggerak, ada jumlah pelatihan yang difasilitasi per guru penggerak, dan kehadiran guru menurut laporan murid. Ini sudah baik ini. Lalu hal-hal yang belum baik yang perlu kita sadari, proporsi GTK bersertifikat ini baru 50%, masih separuh yang perlu kita tingkatkan. Proporsi GTK penggerak belum memiliki, ya, proporsi guru penggerak ini belum memiliki, proporsi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah penggerak belum memiliki, proporsi pengawas penggerak belum memiliki, proporsi pejabat dinas pendidikan berstatus penggerak belum ada. Juga perlu pelatihan lain, antara lain adalah jumlah guru penggerak yang menjadi pelatih belum ada. Jumlah pelatihan yang difasilitasi per kepala sekolah penggerak belum pernah. Rata jumlah guru yang dilatih per guru dan kepala sekolah penggerak belum pernah. Nilai uji kompetensi guru masih kurang. Kemudian kompetensi pedagogik masih kurang. Kompetensi profesional masih kurang. Kehadiran guru di kelas 80%. Jadi masih kurang juga ini. Kehadiran guru menurut laporan kepala sekolah 90%. Harusnya 100%. Ini hal-hal yang belum baik, maka nanti ke depan ini sebagai tantangan dari penggunaan kurikulum Merdeka perlu kita ambil solusi, yaitu ya, kita tutupi, kita tingkatkan hal yang kurang itu menjadi lebih baik. Berikutnya dalam dimensi D ini, ya, ini hal-hal yang sudah baik. Pembelajaran praktik dan teori ini sudah baik.
bahwa kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi, iklim keamanan sekolah, pengalaman siswa, efikasi dan konsepsi guru dan kepala sekolah, program dan kebijakan sekolah, kesenjangan antar kelompok sosial, ekonomi statusnya, sikap inklusif, dukungan atas kesetaraan gender, dan komitmen kebangsaan ini pada dimensi D ini sudah baik. Kemudian hal-hal yang belum baik pada dimensi D ini adalah indeks kualitas pembelajaran masih kurang. Manajemen kelas rata-rata masih kurang, dukungan efektif masih kurang, aktivasi kognitif masih kurang, pemanfaatan TIK untuk pembelajaran masih kurang, link and match dengan dunia kerja belum ada. Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masih kurang. Ya, kemudian juga belajar tentang pembelajaran masih kurang. Refleksi atas praktik mengajar yang jarang dilakukan. Penerapan praktik inovatif masih kurang. Kesenjangan antar kelompok gender masih ada. Kemudian kesenjangan antara wilayah masih ada. Dukungan atas kesetaraan agama dan budaya masih kurang. Layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa masih kurang. Fasilitas dan layanan sekolah untuk siswa disabilitas dan cerdas berbakat istimewa masih kurang. Juga kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah masih kurang. Masih ini belum ada ini ya. Kesenjangan kebersihan sekolah termasuk sanitasi antar wilayah ini masih ada. Inilah saudaraku yang belum baik nanti akan kita ubah menjadi baik sehingga pada dimensi B setidaknya banyak yang menjadikan baik nanti. Kemudian pada dimensi E ini hal-hal yang sudah baik adalah pemanfaatan sumber daya sekolah, pemanfaatan TIK untuk administrasi, kemudian proporsi pembelajaran dana bos secara daring, indeks penggunaan platform sumber daya sekolah tepat waktu dan lengkap laporannya. Ini pada dimensi E, sekolah menengah atas, sekolah SMK. Hal-hal yang belum baik, partisipasi warga sekolah masih kurang. Partisipasi orang tua masih kurang. Proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan masih kurang. Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran masih kurang. Ini hal-hal yang belum baik yang perlu diupayakan supaya menjadi baik dari dimensi E. Kemudian untuk lembar kedua, mengidentifikasi masalah dan akar masalah. Mengapa hal-hal di atas itu masih kurang, maka perlu kita identifikasi akar permasalahannya. Di level output atau kemampuan literasi tadi, di sana ada permasalahan. Ini kita kembali, ada permasalahan output untuk kemampuan literasi. Permasalahannya adalah kemampuan memahami bacaan fiksi atau kemampuan peserta didik memahami bacaan fiksi ini masih kurang. Ini permasalahannya. Lalu akar permasalahannya, mengapa ini masih kurang? Nah, kita lihat di sana penyebabnya atau akar masalahnya. Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi masih kurang.
Ini ya, penyebabnya adalah akar masalahnya karena indeks kualitas pembelajaran masih kurang. Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masih kurang. Saudaraku, perlu kita sadar diri bahwa di akhir pembelajaran rata-rata kita jarang melaksanakan kegiatan refleksi. Padahal refleksi ini sangat penting, sangat dibutuhkan di akhir pembelajaran sehingga kita mengetahui apa yang akan kita lakukan ke depannya. Berikutnya juga kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah, ini masih ada. Kesenjangan kebersihan sekolah termasuk sanitasi antar wilayah masih ada. Proporsi GTK bersertifikat 50%. Pengalaman pelatihan guru masih kurang. Nilai uji kompetensi guru masih kurang. Kehadiran guru di kelas masih 80%. Dan partisipasi warga sekolah masih kurang, serta pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Inilah beberapa akar permasalahan yang mengakibatkan kemampuan literasi dalam bacaan fiksi ini masih kurang. Selanjutnya, saudaraku, pada kemampuan numerasi, outputnya ya, pada output kemampuan numerasi ada permasalahan di sana tadi. Naik lagi. Numerasi bahwa domain bilangan, kemampuan peserta didik memahami domain bilangan masih kurang. Ini permasalahan. Nah, akar permasalahannya apa? Nah, akar permasalahannya penyebabnya adalah ini. Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep prosedur dan fakta dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari masih kurang. Kita analisis penyebabnya ini ya. Indeks kualitas pembelajaran masih kurang. Kemudian indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masih kurang. Lagi-lagi tentang refleksi, saudaraku. Nah, kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah masih ada. Kesenjangan kebersihan sekolah termasuk sanitasi antar wilayah masih ada. Proporsi GTK bersertifikat baru 50%. Pengalaman pelatihan guru masih kurang. Uji kompetensi guru nilainya masih kurang. Kehadiran guru di kelas baru 80%. Partisipasi warga sekolah dan pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Inilah yang menjadi akar permasalahan dari mengapa domain kemampuan numerasi ini masih kurang. Oke. Selanjutnya, saudaraku, ini yang berikutnya adalah output tentang karakter. Karakter permasalahannya tentang gotong royong. Budaya gotong royong peserta didik masih kurang. Permasalahannya. Lalu akar permasalahannya adalah kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari masih kurang. Pertama, indeks kualitas pembelajaran masih kurang. Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru masih kurang. Iklim keamanan sekolah masih kurang. Iklim kesetaraan gender masih kurang. Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah masih ada. Kemudian kesenjangan kebersihan sekolah termasuk sanitasi antar sekolah, antar wilayah masih ada. Lalu proporsi GTK bersertifikasi ini 50%. Pengalaman pelatihan guru masih kurang. Nilai uji kompetensi guru masih kurang. Kehadiran guru di kelas 80%.
dan partisipasi warga sekolah serta pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Ini merupakan akar permasalahan mengapa gotong royong atau budaya gotong royong peserta didik masih kurang. Selanjutnya, saudaraku, tentang karakter. Permasalahan yang ada tentang karakter bahwa kemampuan kreativitas peserta didik masih kurang. Akar permasalahannya adalah sama dengan yang di atas tadi, setidaknya murid menyadari pentingnya kontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan sosial, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dengan rincian bahwa indeks kualitas pembelajaran masih kurang, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran guru masih kurang, dan seterusnya seperti yang telah disebutkan di awal tadi. Yang berikutnya adalah output tentang karakter. Karakter bahwa kemampuan nalar kritis peserta didik masih kurang. Akar permasalahannya, murid menyadari pentingnya menelusuri, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang dibuat, namun belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rincian penyebabnya adalah seperti yang tertera di atas tadi, indeks kualitas pembelajaran masih kurang, kehadiran guru di kelas masih 80%, dan seterusnya seperti yang tertera di atas tadi. Dan yang berikutnya kita lihat tentang level proses. Di level proses, indeks kualitas pembelajaran permasalahannya adalah manajemen kelas masih kurang, dukungan afektif masih kurang, aktivasi kognitif masih kurang, dan pemanfaatan TK untuk pembelajaran masih kurang. Ini permasalahan yang muncul pada indeks kualitas pembelajaran. Akar permasalahannya adalah seperti yang telah tersebutkan tadi, beberapa permasalahan yang muncul tadi selain indeks kualitas pembelajaran, juga indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini rata-rata guru dalam kelas tidak mengadakan refleksi, sehingga ini menyebabkan kegiatan proses dan hasilnya masih kurang. Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah ini masih ada. Kesenjangan kebersihan sekolah antar wilayah ini masih ada. Sehingga di sana merupakan permasalahan yang antara lain mulai dari belajar tentang pembelajaran masih kurang, refleksi tadi, penerapan praktik inovatif masih kurang, kesenjangan antar sekolah gender masih ada, kesenjangan antara wilayah masih ada, layanan sekolah murid cerdas dan bakat istimewa masih kurang, dukungan atas kesetaraan agama dan budaya masih kurang, kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah masih ada. Seperti dari penyampaian yang di atas tadi, ini akar permasalahannya saya bacakan dengan runtut, mulai dari proporsi GTK-nya yang bersertifikat, ini masih belum seimbang, proporsi GTK penggerak, proporsi guru penggerak, proporsi kepala sekolah, wakil kepala sekolah penggerak, proporsi pengawas penggerak, proporsi pejabat dinas pendidikan berstatus penggerak, rata-rata masih belum ada.
Kemudian jumlah guru penggerak yang menjadi pelatih juga belum ada ini. Jumlah pelatihan yang difasilitasi per kepala sekolah penggerak juga masih belum muncul. Rata jumlah guru yang dilatih per guru dan kepala sekolah penggerak ini juga belum muncul. Lalu nilai uji kompetensi guru masih rendah, kompetensi pedagogik profesional juga masih rendah. Kehadiran guru di kelas tadi baru 80%. Kehadiran guru menurut laporan kepala sekolah masih rendah juga. Partisipasi warga sekolah dan orang tua juga masih rendah. Kemudian proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan masih kurang. Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran juga masih kurang. Kalau dibuatkan model mapnya, maka akar masalah dengan melihat hubungan sebab akibat dari indikator yang belum baik, hasilnya dengan menggunakan struktur piramid atau min-mat. Bahwa rata-rata capaian numerasi siswa yang kurang ini bisa disebabkan oleh proses dan input, proses dan hasil inputnya. Proses ini akar permasalahannya adalah indeks kualitas pembelajaran kurang, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran masih kurang, kesenjangan fasilitas sekolah antar sekolah atau antar wilayah masih ada, kesenjangan kebersihan sekolah masih ada. Ini dari proses. Kemudian dari inputnya, ini yang menyebabkan capaian numerasi siswa kurang. Dari inputnya karena proporsi GTK bersertifikat baru 50%, pengalaman pelatihan guru masih kurang, nilai uji kompetensi guru masih kurang, kehadiran guru di kelas baru 80%. Juga partisipasi warga sekolah dan pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Nah, ini itulah dua penyebab dari proses dan input yang menyebabkan capaian numerasi siswa masih kurang, saudaraku. Bagaimana alternatif yang kita munculkan supaya itu kan di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka menjadi lebih baik? Kita lihat masalahnya adalah kemampuan memahami bacaan fiksi. Peserta didik dalam memahami bacaan fiksi masih kurang. Akar permasalahannya adalah indeks refleksi, perbaikan, dan pembelajaran kurang, pengalaman pelatihan guru kurang, pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Alternatif solusinya adalah pembinaan guru, workshop, pengembangan LSPS, MGMPS, menugasi guru mengikuti MGMP, pelatihan, mengadakan workshop, dan seterusnya. Nah, solusi yang terpilih paling tidak kita bisa mengembangkan LSPS dan MGMPS, lalu mengadakan workshop perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi, dan yang ketiga workshop pemanfaatan sarana dan prasarana bagi guru, khususnya penggunaan laptop maupun internet. Masalah yang kedua, kemampuan peserta didik memahami domain aljabar masih kurang. Akar permasalahannya adalah indeks refleksi, perbaikan pembelajaran masih kurang, pengalaman pelatihan guru masih kurang, pemanfaatan sumber daya sekolah masih kurang. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah pembinaan guru, mengadakan workshop, MGMP, MGMPS,
menugasi guru mengikuti workshop. Nah, maka solusi terpilihnya adalah mengembangkan MGMPS, mengadakan workshop perbaikan pembelajaran dan pemanfaatan sarana prasarana. Ini. Kemudian yang berikutnya dampak, hasil, dan keluaran. Dampaknya adalah dengan ketika tujuan meningkatnya rata-rata hasil capaian belajar numerasi siswa, ini tujuannya, maka indikatornya capaian rata-rata nilai numerasi siswa naik 2 digit dalam AN. Berikutnya hasilnya. Siswa memiliki kemauan untuk berlatih pemecahan soal-soal berbasis numerasi. Maka indikator keberhasilannya adalah meningkatnya kemauan dan persentase kemampuan siswa untuk berlatih pemecahan soal-soal berbasis numerasi. Yang terakhir, keluaran. Sekolah menerapkan pelayanan pembelajaran dengan berpusat pada kebutuhan murid, aspek pengembangan kemampuan numerasi siswa melalui berbagai kegiatan pembelajaran kreatif di dalam dan di luar, termasuk pengenalan soal-soal berbasis numerasi. Indikatornya 1. Seluruh guru menerapkan pembelajaran yang mendorong tumbuhnya kemampuan numerasi murid. Lalu yang kedua adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan guru berbasis pada peningkatan capaian kemampuan numerasi. Yang terakhir saya sajikan bagaimana menyusun rencana aksi untuk output meningkatnya rata-rata capaian hasil belajar numerasi siswa, maka aktivitasnya adalah mengembangkan LSBS dan MGMPS. 2. Melaksanakan workshop perbaikan pembelajaran berdasar hasil refleksi. 3. Melaksanakan workshop pemanfaatan sarana dan prasarana guru. PIC-nya pengawas dan kabid SMP, pengawas dan kasih kurikulum, pengawas dan kasih kurikulum ini. Lalu kita lakukan mulai dari bulan Agustus minggu ketiga 2022. Paling tidak minggu ke-1 kita mulai. Selesainya paling tidak November Agustus ini ya, bisa Agustus. Jika Agustus berakhir dengan November. Kemudian narasumbernya adalah LSBS dari UM, panitia, dan dari ini bosnya itu sendiri. Demikian saudaraku, hal-hal yang terkait dengan perdataan, sehingga untuk menanggulangi hal-hal yang masih kurang, supaya menjadi lebih baik, maka guru harus tetap semangat. Kita tingkatkan, kita song-song, kita laksanakan kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.